gimana sih? Nah, ya punya orang kalau dia bukan punya kita. Dua orang tuh gue ketemu di yang itu di gentong nyari kopi juga. Sebenarnya pemain gede di Jepang itu banyak kan nongol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Simak lagi. Kali ini gue lagi di Depok Timur di tempat Bang Bahru. Di sini Bang Bahru ini salah satu seller ikan mas koki di Depok Timur. Nah, mungkin kita bisa tanya-tanya ke Bang Bahru nih, dari kapan sih mulai terjun ke dunia mas koki sendiri? Awal-awal Mas Kopi tuh tahun 2018 lah. Mulai terjun di mas koki. 2018. Memang sebagai seller. Kopi tadinya. Nah, terus coba posting jual, lumayan nih buat nambahin uang jajan. Tapi ternak nggak? Ternak mah kalau saya fokusnya jualan, jadi kalau ternak nggak kepegang. Terus memang sebelum dari mas koki apa sih tujuan? Gimana? Sebelum dari mulai mas koki nih, Sebelum ada kegiatan apa gitu? Misalnya pernah nerjun di ikan hias lain? Oh iya, sebelumnya koi. Kalau Koi. dulu koi. Koi itu ngambil di Blitar, Tulung Agung. Nah, terus petani-petaninya itu ada koki juga, tawarin. Pas dilihat-lihat, wah bagus juga nih, coba dah. Habis coba pasarin, wah lumayan. Peminatnya lebih banyak ternyata. Kalau koi itu seminggu paling laku 4-6. Kalau koki sehari bisa 7 orang sampai 10 orang. Apalagi pas awal-awal pandemi itu bisa 10 lebih dah ke rumah. Itu pengiriman dari Tulung Agung itu bisa seminggu 3 kali mondar-mandir ngambil ikan dah. Awal mulai koki itu di koki jenis apa? Jenisnya itu tricolor. Tricolor, jenis rancu. Rancu juga ada. Rancunya dulu bagus-bagus ya, apa? Lioncu. Lioncu. Oh, Lioncu. Rancu Buffalo. Nah itu kan memang pas kita tahu ya mas koki ini kan harus punya wadah yang bisa dibilang mungkin agak gede lah. Nah gitu dulu pas mulai dari apa sih, pakai di apa, memang langsung di tank atau memang di apa, bikin kolam? Awalnya cuma di akuarium. Itu juga akuarium dikasih sama kakak, ada 2 biji tuh. Nah itu emang butuhnya emang akuarium aja buat karantina ikan dateng. Nah tuh habis jualan-jualan tuh ada lebihan dah, mulai dah beli bak fiber, bikin kolam gitu. Nah, sekarang kan udah ada beberapa jenis nih Bang. Di sini sekarang ada jenis apa aja nih Bang untuk mas koki? Ya yang biasa sih saya paling demen ya, selera saya juga buat jual juga sih, tapi saya lebih sukanya ke black gold, black gold tricolor gitu. Tapi saya lebih banyak ke black gold sih. Favorit sellingnya di sini? Tricolor sama black gold juga sih. Black gold. Tricolor, black gold, panda gitu. Nah, oke, mending kita langsung lihat aja ikannya kayak apa nih. Ini kita udah lihat beberapa, mungkin lebih seru kalau kita lihat yang di kolam tuh. Ini kalian lebih kurang bisa lihat kolamnya kayak gini yang ada nih. Ada oranda, ada rancu. Nah, mungkin kita mau lihat lagi yang di kolam. Lebih seru mungkin kalau kita lihat yang di kolam. Nah, ini kita mau lihat ikan yang tricolor nih. Mana nih ikan yang tricolor Bang di kolam? Ini tricolor. Nah, Oh, warnanya ada 3. nah ini ikan tricolor nih. Nah, kalau di gini dibanderol di harga berapa sih Bang nih? Ini sekitar 75 paling. 75 ya. Ini oranda ya. Oranda. Untuk size-nya size apa nih? Ini size 9 paling. Size 9 ya. Nah, terus ada lagi nih untuk yang lain nih. Mana nih yang agak gede nih? Nah, ini RW nih. RW nih. Ini di harga berapa Bang RW-nya nih? 125 model kayak gitu sih. 125 ya. Nah, oke. Nah, terus selain ini mungkin ada jenis lain nih. Ini kan itu tadi oranda nih, kita lihat rancu. Kalau untuk jenis rancu Bang di harga berapa nih? Rancu paling itu 100.000.
100.000 nih. Hmm. Nah, ini size-nya Itu lumayan. Buffalo. Nih. Bukan bapak gue ya. Buffalo ya. Buffalo. Nah, Ini red cup nih. red cup nih. Nah, kayak begini. Red cup. Cukup asik sih ikan kayak begini buat dinikmatin di kolam sambil nyantai. Ini asik banget ikan begini. Ini Apalagi super bisa jumbo buat tuh. kolam begini. Ini yang gede tuh super jumbo. Nah, ini super jumbo nih. Tiger. Tiger. Super jumbo. Bunganya ekornya kayak bunga kol. Gede banget, cukup lah buat nampol nih kalau dia ngimpas nih. Nah, asik coy. Kalau punya kolam kayak begini nih buat nikmatin, harga di sini bisa dibilang sih terjangkau. Mungkin kalau kembali lagi kalau jenisnya selera sih. Cuman kalau untuk orang yang pengen punya ikan mas koki, bisa gue bilang sih harganya terjangkau. Cuman kembali lagi kayak tadi. Nah, terus ada kolam lain lagi nggak nih? Ada itu di dalam bak Nah, di fiber. dalam kita mau lihat nih bak fiber nih. Nah, ini dia nih. Ini ada jenis beda yang tadi di kolam kita nggak lihat. Nah, imut-imut nih. Si buta dari gua hantu. Nah, ini jenis apa nih? Itu Ryukin tuh dimakan sama temennya, kelaparan temennya. Nah, jadi dia juga sebenarnya bisa jadi predator buat teman sendiri ya. Kanibal. Kanibal buat teman sendiri sih. Nah, terus ada yang cakep tadi sih warnanya warna sapi. Mana sapi tuh? Nah, unik. Ini buat sapi ini harganya berapa nih? 175 itu, 175. Nah, 175 ini kan. Lihat punggungnya, dia lebih ke punggung. Nah, punggungnya jepret lu dah. Nah, nih kita lihat sini dan nih biar lebih asik nih. Nah, jenis sapi kan ini kan lucu banget nih kan. Paling seru sih. Tapi Mas Koki ini sebenarnya untuk perawatannya sulit nggak sih, Bang? Ya, yang penting airnya sih. Airnya. Kok airnya mesti pas yang buat dia. Ini juga gua lihat ada filter sederhana sih di sini. Mungkin bisa dibilang nggak membutuhkan modal yang begitu gede banget ya. Filter sederhana. Paling kalau buat sendiri nih paling 200.000. Nah, Udah sama isi 200.000 udah sama isi. Yang banyak dicari orang mah ini nih panda. Nah, ini panda nih yang banyak orang cari. Ini mau lihat pandanya. Nah, ini dia panda. Ya, efek dia. Ini jenis panda. Coba ini kan. Nah, jenis panda nih. Nah, kalau ini black gold. Black gold orang bisa, kadang ada yang bilang tanco, tapi kalau tanco mah badannya full black nih. Kayak gini full black, tapi ini masih bocor, jatuhnya tricolor. Oke. Ya. Nah, ini ada jenis Ryukin nih, cakep nih. Nah, kayak ikan rodak loh. Nyucut ini mulutnya ya. Nggak punggungnya, Nah, tapi ini yang Ini Ryukin. rotel, buntutnya panjang. buntutnya panjang. Jadi memang ada yang buntut pendek kayak tadi ya. Ada. Nah, yok nih. Kita buat gimana? Terus buat pengiriman sih sebenarnya udah nyampe kemana aja sih, Bang? Kalau buat pengiriman sendiri? Pengiriman ya kalau untuk lokal jalur kereta sama jalur bis deh. Udah mencakup seluruh Indonesia. Nggak, paling jauh Sumatera, Belitung paling. Tapi kalau orang mau beli buat di Indonesia bisa ngirim ya? Bisa aja. Ongkirnya sih lumayan. Memang kita tahu dulu nih kan harga ikan sebenarnya di sini itu untuk range termurah itu berapa sih? Jualnya, Bang? Ya kalau lagi datangnya yang size kecil bisa dari 25.000 gitu. 25.000. Kalau untuk satuan ya, kalau untuk toko kayak kita paling bisa ada yang 15.000. Itu size dari berapa? Size biasanya sih yang di saya 6, size 6 gitu. Nah, oke. Untuk di ukuran jumbo di harga berapa sih termurah sama termahalnya? Jumbo kalau yang ikan standar ini ikan apa, ikan pasar jatuhnya ya, red cup kayak gini ikan pasar dari 100 sampai 175. 175. Ini kan cakep-cakep di sini buat kalian yang mau mulai itu bisa langsung di sini. Itu kalau orang mau beli itu bisa ngubunginnya kemana tuh? Biasanya sih di di postingan Facebook. Nah, itu udah saya taruh tuh nomor telepon,
petanya juga tinggal klik doang. Tapi orang mau datang langsung juga bisa, mau beli Bisa. langsung ya. Jadi kalian nanti Facebooknya Tuan mungkin ntar ditaruh di deskripsi sama kontaknya sekalian. Jadi buat kalian yang mau lihat ikan itu ntar bisa langsung sini. Nah, kalian mungkin yang pengen jadi seller atau seller baru, kalian kan pastinya itu butuh mungkin proses karantina. Karena memang ya karantinanya mungkin nggak semudah yang kalian pikir sih, atau sesimpel itu. Mungkin kita biar pasti ikan aman, mungkin kita langsung tanya aja gimana sih cara karantina ikan Mas Koki ini nih. Nah ini kita pengen tahu nih Bang, nih proses pengiriman ikan itu supaya aman itu kayak apa sih dari orang beli, setelah orang milih ikan itu supaya ikannya aman sampai ke tujuan. Nah itu langkah apa harus dibikin ya? Kalau ikan yang udah layak jual itu yang udah lolos karantina biasanya. Dalam arti pasti ikan yang pengen di karantina itu sehat dulu Kan ya. ikan dikirim nih dari Tulung Agung kan. Iya. Terima di sini, ditaruh di akuarium, ketinggian airnya segini aja nih, setengah akuarium paling 15 sampai 20. 20 cm lah ya. Nah ini polosan aja, kapas polos, udah gitu doang. Ini paling ya kalau ikannya emang bagus 4 jam juga udah oke, udah masuk kolam utama. Pasti ikan dipastikan sehat ya. Iya, Ini airnya sih ada dipakai obat atau apa enggak sih? enggak sih polosan aja sih. Tapi selama di karantina ikan dimakan sebelum di Enggak, selama karantina kan ikan puasa juga. Nanti dia kalau udah lincah, udah gerak naik ke atas, udah minta makan. Nah, contohnya kayak yang di kolam tuh udah gitu-gitu tuh. Nah, itu udah lolos karantina itu. Nah itu berarti kalau buat mau ngirim ke orang itu prosesnya sama. Prosesnya kita puasain paling Berapa lama? kalau itu paling sehari. Dipuasain di dalam tank ini nih. Dipisahin dulu, ditaruh di tank, puasain sehari. Air yang udah disteril ya. Untuk Difilter. keluar lokal juga sama sehari puasain. Kalau keluar ke Filipina, kalau nggak ke Brunei paling sama juga Dipuasain 1 hari. 1 hari. Nanti di tempat transfer juga dia dipuasain lagi tuh, Oh berarti itu ikan selama berapa hari itu nggak makan? nggak makan itu. Untuk di sini sendiri nih sebelum nyampe ke Sehari transfer? aja cukup. Sehari? Cukup udah. Sehari cukup. Sehari udah cukup. Nah, oke, terus buat lain pas setelah di packing itu pakai apa? Udah packing aja pakai air biasa aja, air kolam. Oh, air kolam. Oke, itu nggak perlu pakai obat, aman nggak sih? Nggak Tahan usah. berapa lama sih bang di dalam packingan itu sendiri? Kalau di packingan itu maksimal 30 jam. Maksimal 30 jam. Tapi kadang-kadang kalau pengiriman telat, kadang ada juga kasus yang 2 hari itu sampai 36 jam. Ada yang aman. Kalau memang ikannya fit 36 jam ada sih. Saya lihat orang selamat gitu. Amat ya. Tapi kalau ikannya kagak fit, setengah hari juga udah celeng. Jadi kita mesti pastiin dulu deh tuh ikannya bener-bener fit gitu. Nah, oke, ini kita lihat nih caranya kalau aja mau ngirim ikan. Supaya mending kalian lihat langsung mana sih perbandingan airnya antara air dengan ikan. Jadi kalau di sini kita bisa langsung lihat detail. Dikurang komposisi takaran airnya dengan ikannya, berapa banyak yang bisa maksimal ditaruh. Nah, ngikutin aja nih mbak, ngikutin nama ikannya nih. Nah, ini plastik ukuran berapa sih bang? Ini ukurannya kalau nggak salah 50 dia, lebar 50 PE. PE ukuran 50. Nah, tapi Ini plastiknya buat juga ikan biar aman. muatnya sekitar 15 sampai 20. 15 sampai 20 Iya, untuk size yang 10 lah. 10 cm ya. 10 Jadi 12. untuk 10 cm ini muat bisa maksimal 10 sampai 15 ekor ikan. Nah, ini mungkin kita tutorial aja langsung gimana kayak apa itu biasanya dikirim. Itu nanti ini bisa buat kalian yang pengen jadi seller baru tapi ada orderan mungkin pesanan pengiriman keluar. Nah, mungkin bingung ya kayak apa caranya ini. Nah, udah. Ini sebelumnya ikannya mesti dipuasain dulu nih, sehari. Tapi tadi langkah-langkahnya aku udah jelasin, itu kan harus dipuasain dulu minimal sehari di air. Jadi di air baru ya dipuasainnya ya. Iya, dia Nah, yang oke. lama. Udah cukup nih apa nih. Seperti apa nih? Nah, antara volumenya kita perhatiin lagi nih, lebih kurang nih kan airnya segini nih. Nah, untuk volumenya, volume oksigennya semana tuh bang biasanya? Jadi
Jadi kopi ini emang langsung nih. mau ngambil dari sini mas dia bagus mas. Nah ini kan ini kurang kayak begini nih. Gimana? Coba cara pengiriman ikan nih. Nah terus untuk volumenya udara. Nah ini Nah, ini tinggal dibuat supaya aman, udah tinggal dikirim, proses masukin ke styrofoam ya. kalau buat kargo ya pakai pesawat styrofoam yang Garuda standarnya. Yang agak keras berarti. Iya. Yang Garuda tipe G apa? Ya kalau lokal jalur bis kereta pakai kardus aja Pakai terus emang aman. aman. Plastiknya PE, Plastiknya pakai PE, PE. PE-nya PE yang agak tebal ini. Bukan plastik PE yang agak tipis ya. Ini kurang, kita udah lihat nih. Nah oke, ini kita kan udah lihat di proses ini. Harga juga kita udah lihat dari harga terendah sampai harga termahal. Bisa dibilang ya di Bang sendiri sih harganya cukup terjangkau untuk ikannya. Jadi kalian datang langsung kemari buat pengen nyoba itu nyara ikan mas koki yang lucu-lucu. Nah mungkin ntar bisa langsung datang kemari atau hubungin Bang Mahdi. Mungkin udah sekian aja videonya. Next mungkin kita lanjut ke pemain buat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.